siang hari ini kita mau belajar tentang doa dan pertobatan adalah kunci pemulihan tanah yang sakit, ya. Dan kita melihat bahwa sepanjang bulan Agustus kita bicara tentang healing the land, tentang pemulihan tanah. Tanah ini berbicara banyak hal, ya. Tanah ini berbicara banyak hal. Ada tanah negeri kita Indonesia, ada tanah hati kita. Tapi saya percaya bahwa pemulihan negeri ini akan dimulai dari pemulihan hati kita, pemulihan pribadi kita. Sebab apa? Pribadi yang kuat akan menghasilkan apa? Keluarga yang kuat. Keluarga yang kuat akan menghasilkan apa? Gereja yang kuat. Dan gereja yang kuat akan menghasilkan bangsa yang kuat. Karena itu pagi hari ini, siang hari ini saya akan lebih fokus kepada pemulihan kita sendiri sebelum kita berbicara tentang pemulihan negeri. Karena kita berdoa untuk bangsa kita berdoa bagi negeri kita. Tetapi pemulihan ini dimulai dari hati kita. Siap? Pasangkan seatbelt, saudara, kalau di pesawat ya. Pasangkan seatbelt karena kita akan terbang tinggi. Tanah yang sakit itu dimulai dari hati yang sakit, saudara. Kita ini sedang hidup di dalam dunia yang banyak krisis sekarang ini, betul? Krisis ekonomi, krisis identitas, krisis keluarga, krisis sosial, kekeringan rohani, ketidakadilan, dan berbagai macam bentuk penderitaan lainnya. Tetapi pertanyaannya, apakah yang sedang sakit hanya negeri kita? Enggak selalu. Kadang-kadang tanah yang sakit adalah gambaran dari hati manusia yang juga sedang sakit. Orang bisa tersenyum tetapi hatinya hancur. Orang bisa melayani tetapi mengalami kelelahan jiwa. Orang bisa beribadah tetapi menyimpan kepahitan. Orang bisa terlihat kuat tetapi sebenarnya dia sedang mengalami silent struggle. Saya tahu silent struggle, perjuangan yang dipendam sendiri. Orang yang berjuang secara diam-diam, nggak mau orang tahu, berjuang sendiri, silent struggle. Karena itu saat ini Tuhan, ada panggilan Tuhan di dalam hidup kita, yaitu apa? Untuk merendahkan diri, membuang segala hal-hal yang jahat di mata Tuhan, ya, segala kepahitan, ada luka, ada trauma masa lalu, kegagalan, kesombongan, dan kita kembali bergantung kepada Tuhan. Pemulihan bangsa tidak dapat dipisahkan dari pemulihan manusia secara pribadi. Karena itu apa? Pemulihan manusia juga tidak dapat dipisahkan dari pemulihan hati. Dan pemulihan hati akan membawa kita kembali kepada Tuhan. Kita mau baca bersama-sama di dalam 2 Tawari 7 ayat yang ke-14. Ini tadi sudah kita bacakan di awal tadi oleh SL. Kita baca bersama-sama 2, 3. Dan umatku yang atasnya namaku disebut apa? Merendahkan diri apa? Berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Coba kita akan lihat bersama-sama, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Saya akan mulai dengan ini, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kita lihat apa sih jalannya yang jahat, supaya Tuhan mau supaya kita berbalik dari situ. Berkaitan dengan apa yang tadi sudah saya sampaikan di awal, berbalik daripada yang jahat itu bisa, karena ini berbicara saya skupnya tentang pemulihan. Jalan yang jahat bisa diartikan apa? Orang yang masih menyimpan kepahitan, orang yang masih menyimpan kemarahan, menyimpan kekecewaan, pertikaian, tidak mau berdamai, tidak mau mengampuni, dan akhirnya itulah yang merusak relasi. Itu adalah jalan-jalan yang jahat sesuai dengan konteks kita di pagi hari ini. Karena ini berbicara tentang pemulihan pribadi. Dan Tuhan mau supaya apa? Kita apa? Berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat itu, yang masih menyimpan pahit, sakit hati dan sebagainya. Sebab di Efesus 4 ayat yang ke-31 dikatakan apa? Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah apa? Dibuang daripada kamu. Demikian pula segala kejahatan. Jadi itu adalah perintah Tuhan.
supaya kita membuang kepahitan, kegeraman dan sebagainya dan berbalik pada Tuhan. Dan apa respons Tuhan, saudara? Kalau kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, maka apa? Tuhan akan mendengar dari surga, mendengar. Kemudian mengampuni kita dan memulihkan kita dan negeri. Karena itu kita hari ini belajar. Ada 3 poin, 3 hal yang saya mau bagikan di pagi hari ini. Yang pertama adalah, ini kemana ya? Nah, ini dia. Oke. Yang pertama adalah doa dan pertobatan itu mengubah apa? Hukuman menjadi berkat. Kita kan baca sama-sama di dalam Yoel 2 ayat yang ke-13 sampai 14. Saya mau yang sebelah kanan saya baca ayat yang ke-13, sebelah kiri saya baca ayat yang ke-14. Siap ya? 2, 3. Koyaklah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu sebab Dia berkasih dan penyayang, Dia sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menasihati umatnya. 14. Iya, koyakkanlah hatimu. Nah, hari ini coba mari kita koyakkan hati kita. Apa sih? Apa Bu koyakkan hati kita? Coba kita cek hati kita, ya. Sebab Tuhan bilang koyakkan hatimu, bukan pakaianmu, bukan pakaian itu berbicara tentang yang kelihatan, tetapi hati itu berbicara tentang hal yang nggak kelihatan. Coba kita lihat, koyakkanlah hatimu. Coba cek bagaimana kondisi kita, kondisi hati kita hari ini. Seringkali siapa yang di sini rutin MCU, medical check up? Ada? Ada orang yang nggak mau, saya nggak mau Bu medical check up. Kenapa? Takut Bu. Takut apa? Takut ketahuan penyakitnya. Lah, kan justru sebenarnya bagus. Kalau ketahuan penyakitnya lebih awal kan lebih bagus. Bener nggak? Tapi banyak orang takut ketahuan penyakitnya. Nah, coba kita lihat sekarang. Kita hari ini heart check up dulu ya, heart check up. Kita cek hati kita. Bagaimana dengan kondisi hati kita? Apakah kita masih mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita? Coba cek. Karena ada hukum yang pertama adalah apa? Hukum yang pertama? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Katakan segenap hati. Sekalian tangannya sekalian, olahraga ya. Kasihilah Tuhan dengan Kalau hatimu patah karena luka, karena trauma, karena kegagalan, apakah kita masih bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Kalau hati kita patah karena luka, kita mengasihi Tuhan dengan apa, saudara? Seperempat hati. Dengan apa? Setengah hati. Dengan apa? 3/4 hati. Nggak bisa dengan segenap hati. Padahal Tuhan mau kita mengasihi Dia dengan tangannya mana tangannya? Ya, tekan segenap hati. Keluhnya ini ya, saudara ya. Saudara bisa boleh lupa khotbah hari ini, tetapi jangan lupa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Tangkap cluenya, segenap hati, ya. Itu cluenya. Karena begitu saudara ingat cluenya, yang lainnya ingat. Tuhan bilang apa? Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Tetapi seringkali ketika kita masih menyimpan sakit hati, menyimpan kekecewaan, kemarahan, hati kita jadi patah, berkeping-keping. Gak hanya saat putus pacar hati berkeping-keping ya, patahnya. Tetapi ketika kita menyimpan kegeraman, kemarahan, kekecewaan, sakit hati, itu yang membuat hati kita patah, berkeping-keping. Ingatlah bahwa ketika kita disakiti, itu adalah manusiawi. Betul? Karena kita manusia, bergaul dengan manusia yang lain. Ketika kita disakiti, dilukai, itu manusia. Tetapi ketika kita mengampuni, itu adalah sesuatu hal yang ilahi. Katakan ilahi. Ya. Ketika kita disakiti itu sesuatu yang manusiawi. Tetapi ketika kita mengampuni,
itu adalah sesuatu hal yang ilahi. Dunia bisa melukai kita dengan cara yang berbeda. Saya melakukan banyak konseling dan 80-85% semuanya itu berkaitan dengan sakit hati. Saya kecewa dengan suami saya, saya kecewa dengan istri saya, saya kecewa dengan anak-anak saya, saya kecewa dengan mertua saya, Bu. Saya kecewa dengan orang tua saya, Bu. Yang banyak yang mana? Kalau ini berdasarkan pengalaman saya untuk praktek konseling, itu banyakkan anak-anak yang kecewa dengan orang tua. Dan hasilnya sangat mengerikan, sangat mengerikan. Ketika luka itu tidak diproses, tidak diolah, maka luka itu akan membawa dampak yang sangat serius. Berapa banyak orang-orang yang kecewa dengan orang tuanya akhirnya jadi LGBT, membunuh diri, hidupnya insecure karena luka-luka masa kecil yang tidak diolah, karena nggak tahu olahnya seperti apa. Saya termasuk salah satunya dulu. Orang tua saya bercerai ketika saya masih umur 2 tahun dan saya harus ikut nenek saya, dan di situ saya merasakan pahit dengan orang tua. Sampai akhirnya Tuhan mengubahkan hidup saya. Umur 14 tahun saya SMP kelas 2 naik kelas 3, itu ada liburan sekolah, kemudian retreat sekolah, dan disitulah saya ditangkap Tuhan melalui seorang konselor. Jadi saya ini berhutang dengan konselor yang akhirnya Tuhan panggil saya sebagai konselor. Hidup saya tertolong dengan konselor, dan ternyata sekarang Tuhan panggil saya untuk menjadi seorang konselor. Ketika saya berdoa, bertobat kepada Tuhan, saya mengampuni orang tua saya, kehidupan saya dipulihkan. Dan saudara tahu, hari ini saya jadi apa? Hari ini saya jadi hamba Tuhan. Waktu itu, sebelum bertobat, SMP saya udah keluar masuk diskotik. SMP, itu mana SMP? Om ketawa, Om amin. Saya dulu juga mikir, kok bisa ya? Ya karena pergaulan, saudara. Tapi saya melihat bagaimana Tuhan memulihkan kita. Kalau Tuhan sanggup memulihkan saya, Tuhan juga sanggup memulihkan saudara semua. Kita lihat bahwa kehidupan itu bisa menyakiti kita dengan cara yang berbeda. Di poin yang pertama ini, doa dan pertobatan, apa hubungannya, Bu? Kita lihat. Kalau tadi kita sudah melihat bahwa kita harus berbalik dari jalan kita yang jahat. Yang simpan-simpan sakit hati, simpan kekecewaan, yang simpan-simpan barang-barang yang gak benar, itu bisa membusukkan saudara. Karena itu harus dibuang, saudara. Dan ini yang pertama, doa dan pertobatan. Pertobatan ini seperti apa? Ambillah keputusan untuk mengampuni. Pertobatan ini ambillah keputusan untuk mengampuni. Karena apa? Kita bisa berdoa kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, karena selama ini kita menyimpan kesalahan-kesalahan yang dilakukan orang-orang yang gak bertanggung jawab dalam hidup kita. Dan kita mengambil keputusan untuk mengampuni, maka Tuhan sanggup mengubah hukuman itu menjadi berkat. Saudara, ketika kita menyimpan kemarahan, kita ini kayak dihukum. Kenapa? Kita kehilangan damai sejahtera. Betul? Kalau saudara marah sama saudaramu, kira-kira merasa damai sejahtera apa enggak? Enggak. Kita kehilangan sukacita, betul? Ya. Bertahun-tahun saya simpan kesalahan suami saya. Dulu dia pernah melakukan ini tuh. Saya simpan belasan tahun, puluhan tahun. Jangan bangga, saudara. Tuhan mau kita terbebas dari semuanya itu. Besok itu kemerdekaan bangsa kita. Hari ini Tuhan mau bebaskan kita. Berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Bertobat apa? Ambillah keputusan untuk bertobat. Maka Tuhan akan mengubah hukuman menjadi berkat. Saya akan lanjutkan nanti, kita masuk ke poin yang kedua.
doa dan pertobatan itu menghasilkan apa? Pemulihan yang sejati. Yeremia 33 ayat yang ke-6 berkata, kita baca sama-sama ya, 2, 3. Sesungguhnya aku akan apa? Mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka, dan akan menyingkapkan kepada mereka apa? Kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Setelah kita mengambil keputusan untuk berdoa dan bertobat tadi di poin pertama, mengambil keputusan untuk mengampuni, maka Tuhan akan memberikan pemulihan yang sejati. Yang pertama, kesehatan. Apa itu kesehatan? Hati kita jadi pulih, hati kita jadi utuh lagi. Kan tadinya patah-patah tuh, patah-patah berkeping-keping, entah itu 2 keping, 3 keping, atau berkeping-keping berantakan. Saudara, ini waktunya saudara ambil patahan-patahan itu, rangkai kembali, dan Tuhan memberikan kesehatan. Hati kita jadi pulih kembali, jadi utuh. Kemudian Tuhan memberikan apa? Kesembuhan, sembuh dari luka batin, sembuh dari hal-hal yang apa? Sakit hati dan sebagainya. Dan yang ketiga, mendatangkan apa? Kesejahteraan. Artinya apa? Ada terjadi pemulihan relasi. Betul? Kalau kita marah sama seseorang, relasi kita baik apa enggak? Enggak, saudara. Jadi rusak, jadi patah. Dan ada keamanan yang berlimpah-limpah. Keamanan ini bicara tentang apa? Secure. Orang yang aman dengan dirinya sendiri. Ketika kita pulih, ketika Tuhan pulihkan kita ini orang menjadi orang yang aman. Dan dunia ini membutuhkan orang-orang yang aman. Gereja ini membutuhkan orang-orang yang aman. Kenapa? Orang-orang yang nggak aman itu gampang tersinggung. Betul? Contoh, misalnya tadi masuk di lift, keluar, disambut usher, kita sudah kasih tangan, ushernya ngobrol sama yang lain. Kira-kira kalau orang yang nggak aman dengan dirinya sendiri, apa yang terjadi? Ushernya sombong kali. Besok minggu depan aku nggak mau datang lagi. Insecure. Tetapi kalau orangnya aman, ya, tapi mungkin dia lagi repot, ya hari ini nggak salah, ya nggak apa-apa, nggak ada persoalan. Ya kan? Sampai di sini, kan tadi ushernya ada di depan lift, masuk ke sini, dicuekin lagi. Ya nggak apa-apa, masuk aja, saya tujuannya ke sini mau ibadah. Itu orang yang aman, betul? Tetapi kalau orang yang nggak aman, sudah tadi kejadian, ini lagi ya, itu orang yang nggak aman. Nah, saudara, ketika ini adalah janji Tuhan ya, ketika kita mengambil keputusan untuk mengampuni, Tuhan itu memberikan apa? Keamanan yang berlimpah-limpah. Nah, coba cek, kita ini menjadi orang yang aman atau enggak sekarang? Karena ketika hati kita sudah dipulihkan, harusnya kita sudah menjadi orang yang secure, orang yang aman. Dunia ini membutuhkan orang-orang yang aman dengan dirinya sendiri. Artinya nggak takut tersaingi, betul nggak? Orang yang aman dengan dirinya sendiri itu nggak takut tersaingi, bahkan lebih senang kalau orang-orang di sekitarnya maju. Tapi orang-orang yang insecure, kenapa kok dia terus yang dipercaya? Kenapa kok dia terus yang SL misalnya? Gue nggak pernah, gue nih nggak pernah. Itu terus tuh insecure. Kalau orang yang secure aman, oke, mungkin ada hal-hal kita belajar dong. Ayo apa ya? Dia bisa kalau nadanya, ngambil nadanya, naik nadanya bagus, sementara saya fals. Nah, ketika kita merasa aman dengan diri kita sendiri, maka kita akan terus maju. Nah, itulah yang Tuhan janjikan di dalam Yeremia 33 ayat yang ke-6. Ada kesehatan, ya, ada hati kita pulih, kesembuhan, sembuh dari luka batin, kesejahteraan, ada pulih relasi, dan keamanan yang berlimpah-limpah, menjadi pribadi yang secure, menjadi orang yang aman. Dan pemulihan sejati itu membutuhkan sebuah apa? Proses, saudara. Nah, sekarang prosesnya di mana, Bu? Oke, saya lanjutkan. Kalau tadi, saudara coba ingat sekarang. Kalau tadi waktu saya khotbah, saya percaya bahwa saudara tadi mulai teringat ada orang-orang yang pernah melukai saudara. Wah, ini si itu deh, si itu. Si A, si B, si Budi, si siapa? Hendra. Jadi nggak ada yang namanya Hendra. Ada ya? Nggak. Si A, si B, gitu ya. Nah, tiba-tiba saudara, tadi kan pesan pertama, poin pertama, aku harus mengampuni. Nah, sekarang
kita lihat bahwa pemulihan ini, pemulihan yang sejati, itu ada prosesnya. Nah, prosesnya di mana kita lihat. Kalau tadi saudara ingat orang-orang yang pernah melukai saudara, dan saudara, iya, aku sudah mengampuni mereka. Tapi Bu, saya ini sudah mengampuni mereka, tapi kok saya kalau lihat orangnya itu masih sebel. Saya kalau ingat orang itu, ingat peristiwanya, saya masih kesel gitu. Saya masih nangis, saya masih marah. Padahal saya sudah mengampuni. Nah, ini seringkali, saudara, banyak orang-orang Kristen yang depresi. Karena apa? Saya sudah mengampuni, tapi kok saya masih merasa sakit. Saya kasih tahu jawabannya hari ini. Yang pertama adalah, kalau kita ingat ada orang-orang yang melukai hati kita, orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan melukai hati kita mengampuni mereka. Tetap ada dua hal yang harus kita ampuni. Yang pertama adalah orangnya. Ya, yang pertama adalah orangnya. Siapa yang melukai kita? Si A, nah itu si A, si B, si C, si Z, itu orangnya. Tetapi ada hal kedua yang harus kita ampuni. Siapa itu? Apa itu? Yang kedua adalah dampak-dampak yang ditimbulkan. Maksudnya bagaimana Bu? Contoh ya, ini contoh, bukan kejadian sebenarnya, ini contoh. Saya suka jogging, pagi-pagi saya suka jogging, ya? Jogging, kemudian ketika anak-anak jogging, tiba-tiba saya ditabrak sepeda motor. Cebreng! Ada anak yang masih belajaran, nabrak saya, cebreng! Saya jatuh, dia juga jatuh, motornya jatuh juga. Kemudian begitu berat, jatuh semua, kaget semuanya. Tiba-tiba anak ini bilang, tante, maaf tante ya Bu, maaf tante, maaf. Saya bangun, dia juga bisa bangunin motornya. Saya lihat, maaf tante, nggak sengaja. Saya lihat kaki saya nggak apa-apa, tangan saya nggak luka. Kira-kira dia masih tante, maaf ya, maaf, nggak sengaja tante. Karena saya lihat badan saya nggak apa-apa, ya oke. Tapi yang namanya emak-emak, kalau ditabrak, siapa yang maju duluan? Mulutnya, saudara. Ini emak-emak. Iya, makanya hati-hati nanti kamu kalau latihan jangan di jalan sembarangan, ya kan? Gitu dulu. Tapi saya karena nggak apa-apa, iya tante, maaf tante. Oke, yaudah kamu pulang dah. Tapi hati-hati loh ya, hati-hati. Lain kali kalau belajar, panjang lebar. Ketika saya melepaskan anak itu pergi, kira-kira itu saya sudah mengampuni atau belum? Siapa yang sudah? Siapa yang belum? Loh, yang lainnya apa? Atau yang lainnya ikut lari? Ketika saya melepaskan anak itu, saya sudah mengampuni dia atau belum? Sportif dong. Ayo, tadi kan kita lari. Ayo, siapa yang sudah? Siapa yang belum? Oke. Jadi jawabannya adalah 1, 2, 3. Sudah. Kenapa kok sudah? Kalau saya nggak mengampuni dia, itu tak gebukin dulu, atau tak bawa ke polisi, atau saya bawa ke satpam. Tapi karena saya sudah melepaskan, sudah. Sudah dong? Itu adalah tahap yang pertama, mengampuni orang itu. Karena emak-emak, anak-anak jogging begitu, udah moodnya udah hilang nih. Udah pulang masak aja deh. Pulang, sampai di rumah, aktivitas seperti biasa. Besok paginya bangun mulai pegel-pegel. Waduh, ini kok pegel nih, pasti yang kemarin. Siapa orang pertama yang saya ingat? Itu dampaknya. Aduh, udahlah, kok jalan mulai pincang, ke dokter deh. Ke dokter. Dok, ini kemarin saya ditabrak nih, gitu. Oke Bu, di ronsen ya. Di ronsen. Bu, ini ada yang retak, Siapa orang pertama yang saya ingat? Kenapa? Kemudian, jadi gimana dok? Di gips ya Bu, ya 3 bulan. Hah? Siapa orangnya yang saya ingat? Di gips 3 bulan, bayanginnya udah, udah selesai, bayar jembreng. Dari berapa dong? 10 juta. Siapa orang pertama yang saya ingat? Mulai apa? Berapa banyak di antara kita yang seperti itu? Kita masih terdampak. Itu namanya dampak, saudara. 3 bulan berlalu dengan menderita. Kita biasanya aktif, tiba-tiba harus di-gips kan, nggak leluasa.
balik lagi ke dokter. Oh oke Bu, sudah beres. Tapi Bu nggak boleh lari lagi ya. Saya nggak lari saudara, tapi kan bisa jalan di mall. Di mall kemudian ketemu sport station, sepatu lari diskon 80%. Kira-kira saya beli nggak? Ya nggak beli lah, buat apa orang nggak bisa lari lagi. Tiba-tiba siapa orang pertama yang saya ingat? Itu kejadiannya udah berapa bulan yang lalu kan? Masih sudah mengampuni? Sudah. Di hari H itu saya mengampuni, tetapi dampaknya masih 3 bulan kemudian. Oke, biasanya di Bandung itu ada pokariran ya, tahu ya pokariran. Itu kalau daftar itu ngebor, tapi karena nggak boleh lari, nggak bisa ikut. Ingat siapa? Ini kalau dilanjutin bisa sampai besok sore. Tetapi artinya itu adalah berbicara tentang dampak-dampak yang ditimbulkan. Saya sudah mengampuni di hari H, tetapi dampaknya bisa 4 bulan kemudian, bisa 2 tahun kemudian, bisa 15 tahun kemudian, atau 25 tahun kemudian. Sudah nangkep ya? Nah, dalam kehidupan kita ini seringkali masih terdampak dengan orang-orang yang melukai kita 15 tahun yang lalu, 17 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, atau 3 jam yang lalu. Paham? Itu adalah dampak-dampak. Dan saya kembali ingatkan, siapa yang harus kita ampuni? Yang satu siapa? Pertama? Siapa? Orangnya. Kemudian yang kedua adalah dampak-dampak yang ditimbulkan. Lalu bagaimana Bu caranya? Kita rewind, ulang tik, peristiwa balik kepada peristiwa saya ditabrak. Oke? Ditabrak, jatuh, jebret, tante minta maaf, oke, dilepasin. Saya mengampuni dia, kemudian besok pagi kok mulai jarum linu-linu, ingat dia, oh ini pasti gara-gara anak itu beli kemarin. Begitu ingat dia, aku mengampuni dia. Oke? Ke dokter, Bu ini patah Bu, ingat dia, aku mengampuni dia. Di gips, ingat dia, aku mengampuni dia. Bayar 10 juta, ingat dia, aku mengampuni dia. Besoknya lagi 3 bulan menderita di rumah, ingat dia terus, aku mengampuni dia Tuhan. Meskipun saya, aku mengampuni dia. 3 bulan kemudian, gak bisa beli sepatu, gak bisa itu, aku mengampuni dia. Itu adalah sebuah proses. Saudara tahu, sampai aku mengampuni dia terus sampai kapan Bu? Sampai saudara tidak terdampak lagi. Artinya adalah, ketika ingat peristiwa itu, saudara kita nggak sakit lagi. Paham ya? Kalau kita sudah ingat peristiwa itu, tapi nggak sakit lagi, itu namanya sudah melupakan. Makanya seringkali satu paket, mengampuni dan melupakan. Tapi persoalannya adalah, nggak segampang itu melupakan karena ada apa? Ada proses mengampuni dampak-dampaknya dulu. Oke, paham dulu ya? Nah, saudara, saya ini karena banyak konseling, jadi saya ini punya hati gitu loh untuk bagaimana menolong orang, menolong saudara untuk bisa mengolah rasa ini. Mengampuni ini sangat penting karena ini adalah hal yang membebaskan kita. Kalau kita punya skill ini, kita akan lebih mudah mengampuni orang lain. Paham ya? Kadang-kadang Tuhan izinkan kita terdampak bisa panjang, tetapi justru disitulah proses Tuhan itu memberikan kesempatan untuk kita punya skill untuk mengampuni. Jadi kalau sekarang kalau ada orang-orang yang nyebelin gitu ya, menurut saya akan lebih mudah mengampuni. It's okay. Aku mengampuni. Jadi itu akhirnya menjadi sebuah budaya, menjadi gaya hidup. Karena segala sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang akan menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itu akan menjadi apa? Gaya hidup kita. Jadi tujuannya adalah supaya kita memiliki gaya hidup mengampuni. Oke, paham ya? Jadi siapa yang harus kita ampuni? Orangnya, dan kemudian dampak-dampak yang ditimbulkannya. Karena itu di poin yang kedua ini, doa dan pertobatan, konteksnya seperti apa? Pertobatan ini kita berdoa minta sama Tuhan karena tidak mudah mengampuni dampak-dampaknya. Saudara pernah ditipu orang, bangkrut. Saudara sudah mengampuni orangnya, tetapi kita masih bangkrut. Kita kehilangan banyak.
itu dampak-dampaknya bisa panjang. Anak jadi susah sekolah, benar nggak? Anak dibully di sekolah karena nggak bayar sekolah. Doa di sini, Tuhan beri aku kekuatan untuk mengampuni orang yang menyakiti aku dulu. Tuhan beri aku kekuatan untuk mengampuni orang yang melukai dulu, yang membuat aku sekarang jadi bangkrut, yang membuat aku sekarang jadi hidupnya susah. Nah itu saudara, doa dan pertobatan. Mari kita terus bertobat, berdoa setiap hari, minta kekuatan sama Tuhan untuk mengampuni dampak-dampak yang ditimbul. Karena apa? Dampak-dampak yang ditimbulkannya itu bisa dalam. Mengampuni itu kita perlu ambil tanggung jawab untuk pulih. Kalau kita luka, jatuh, terluka, saudara akan kemana? Cepat ke dokter kan? Cepat ke rumah sakit untuk diobati. Tetapi kalau hatimu luka, saudara pergi kemana? Rumah sakit nggak bisa mengobati saudara. Datang kepada Yesus. Dia adalah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Karena Tuhan bilang, Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati dan ia membalut luka-luka mereka. Oke, jadi kalau saudara tahu kalau sekarang hatimu sedang patah, tercabik-cabik, bahkan berserakan, ambil kembali, bawa kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan keadaan. Kita lihat lagi. Yang ketiga, doa dan pertobatan yang konsisten itu membuka pintu belas kasihan Allah bagi negeri yang sakit. Nah, saya ini balik lagi sedikit ya. Ketika kita mengampuni, itu karena kita sadar bahwa kita ini terluka dan kita perlu mengampuni, tetapi kita harus punya ambil tanggung jawab untuk pulih, saudara. Mengampuni, kenapa? Ada beberapa prinsip pengampunan, ya. Ada prinsip pengampunan yang pertama, tujuan pengampunan adalah untuk kebaikan kita, bukan untuk kebaikannya orang lain, untuk kebaikan kita sendiri. Dan kemudian mengampuni itu nggak sama dengan melupakan, betul ya? Karena ada proses di dalamnya. Mengampuni itu bukan berarti harus mempercayai orang itu lagi. Kadang-kadang ada yang, Bu, dia sudah melukai saya. Apakah saya harus dekat-dekat lagi sama dia? Saya bilang nggak harus. Kalau memang yang penting hatimu beres. Tapi tidak harus dekat lagi, nggak harus saja. Yang penting kamu sudah clear sama dia, kamu banderis, nggak apa-apa. Dan mengampuni bukan sekedar tindakan, tetapi sikap hati. Orang yang mengampuni itu fokus kepada masa depan, bukan kepada masa lalu, ya. Mengampuni itu bukan perasaan atau pikiran, tetapi karena pilihan untuk taat kepada Tuhan. Dan juga mengampuni, orang yang mengampuni itu bukan tanda kelemahan, tetapi justru tanda apa? Tanda keberanian dan kedewasaan. Kalau saudara dewasa, kita akan, orang-orang yang dewasa berani mengambil tanggung jawab untuk mengampuni. Kalau anak-anak kabur, tapi orang dewasa, ya. Kemudian ada apa? Tuhan bilang gini di Alkitab, sampai berapa kali Tuhan aku mengampuni? Berapa kali? Berapa? 70 kali 7. Tapi itu bisa saja dengan satu orang, tetapi dengan 70 kali dampak yang ditimbulkan. Make sense, kan? Kadang-kadang orang ini melukai kita cuma satu, tapi dampaknya itu berlapis-lapis gitu. Dampaknya itu bisa dalam. Dan makanya itu Tuhan bilang 70 kali 7. Kita terus mengampuni dampak-dampak yang ditimbulkan. Oke, sekarang paham ya? Nah, jadi itu yang kedua. Langsung kita yang ketiga. Ketika kita sudah dipulihkan, maka yang ketiga ini adalah doa dan pertobatan yang konsisten. Konsisten artinya mengampuni dampak-dampaknya terus, itu akan membuka apa? Pintu belas kasihan Allah bagi negeri yang sakit. Kita baca di dalam 2 Tawarikh 7 ayat yang ke-14. Ini ayat yang pertama tadi 2, 3 apa? Dan
Mm-mm. Ada 4 respons umat Tuhan. Yang pertama adalah apa? Merendahkan diri. Itu berkaitan dengan awareness. Awareness itu kesadaran bahwa iya, saya sedang terluka hari ini. Hati saya sedang tidak baik-baik saja. Itu awareness. Karena itu bersyukurlah, karena ini kesempatan kita merendahkan apa? Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita ngomong, Tuhan, hari ini aku terluka. Kita merendahkan diri. Kemudian apa? Berdoa. Kita minta ampun, Tuhan, ampuni aku sudah kesal banget. Aku sudah menyimpan kekecewaan selama ini sama dia. Tuhan, tolong mampukan aku untuk mengampuni dia. Dan kemudian apa? Mencari wajah Tuhan. Minta kekuatan untuk mengampuni dampak-dampak yang ditimbulkan. Kemudian apa? Berbalik dari jalan yang jahat. Udah, lepaskan semuanya, lepaskan kekecewaan, lepaskan kemarahan, sakit hati, dan kemudian apa? Move on, berjalan. Katakan sama-sama, move on. Ya, kalau saudara sudah mengampuni orangnya, mengampuni dampak-dampaknya, move on, berbalik dari jalan-jalan jahat tadi, majulah bersama dengan Tuhan dan menjadi pribadi yang apa? Yang kuat. Tuhan berkata, Tuhan mendengar, dan Tuhan apa? Mengampuni, dan Tuhan memulihkan keadaan kita. Ketika Tuhan mengampuni dan memulihkan keadaan kita, maka keadaan kita akan menjadi seorang pribadi yang kuat, menjadi orang yang merdeka, ya kan? Kita bisa melayani Tuhan tanpa beban, kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Pemulihan bangsa dimulai dari umat Tuhan yang berdoa dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Jadi hari ini, mungkin Tuhan hari ini sedang melihat hati saudara. Pasti Tuhan sedang melihat hatimu. Yuk kita sama-sama cek. Tuhan mau supaya kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Pemulihan negeri dimulai dari pemulihan umat Tuhan. Pemulihan umat Tuhan dimulai dari hati yang merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, dan sungguh-sungguh bertobat. Happy Sunday, God bless you. Saudara diberkati, saudara belajar sesuatu hari ini. Ini yang jarang dibicarakan, tetapi saya sudah kasih tahu saudara. Ampuni orangnya, ampuni dampak-dampaknya, maka saudara akan terbebas. Dan sebab Tuhan mengasihi saudara. God bless you.